Proyek reklamasi yang dilakukan PT Blue Steel Industrial terus menjadi sorotan publik. Bukan tanpa alasan, perusahaan galangan kapal yang beroperasi di pesisir Kampung Tua Panau, Kelurahan Kabil, Kecamatan Dongsa, Kota Batam ini telah berulang kali menghadapi persoalan terkait perizinan reklamasi. Kasus terbaru yang mencuat berkaitan dengan izin persetujuan lingkungan dan belum adanya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Hingga kini persoalan tersebut belum juga terselesaikan. Bahkan pada kisaran Februari 2025 lalu, reklamasi PT BSI telah disegel oleh DLHK Kepri. Area tersebut dinyatakan dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup akibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga segala aktivitas di lokasi tersebut dilarang. Pada episode kali ini, Yunis Reportase akan mengangkat tentang reklamasi oleh PT Blue Steel Industrial Batam. Penyegelan PT BSI bukan pertama kali terjadi. Pada Jumat 5 Mei 2023, perusahaan diduga melanggar aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta peraturan pemerintah terkait izin pemanfaatan ruang laut. Meski demikian, perusahaan tetap melanjutkan proyek reklamasi di wilayah pesisir. KKP kemudian turun tangan dan menyegel lokasi tersebut. Namun, segel tersebut dicabut pada bulan yang sama setelah perusahaan dikabarkan membayar denda sebagai sanksi administratif. Tak hanya itu, di tahun yang sama gelombang penolakan terhadap reklamasi PT BSI oleh masyarakat Kampung Tua Panau juga mencuat. Saat itu, masyarakat menilai proyek tersebut telah merusak lingkungan sehingga merugikan nelayan. Namun, aksi protes tersebut berujung pada kesepakatan kompensasi oleh perusahaan kepada masyarakat yang diketahui sebesar Rp500.000. Kini, PT BSI kembali menghadapi penyegelan, kali ini oleh DLHK Provinsi Kepri yang menilai perusahaan itu belum memenuhi izin persetujuan lingkungan. Akar Bumi Indonesia merupakan salah satu NGO yang getol menyoroti proyek reklamasi PT BSI. Organisasi yang fokus pada lingkungan hidup ini bahkan telah beberapa kali melakukan peninjauan ke lokasi. Dan di sana mereka menemukan sejumlah kerusakan lingkungan, termasuk rusaknya ekosistem pantai akibat aliran sedimentasi dari penimbunan tersebut. Pendiri NGO Akar Bumi, Hendrik, menyoroti masih lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan di Kota Batam, termasuk kasus PT Blue Steel Industrial. Hendrik menyebut berdasarkan pemantauan langsung pihaknya sebulan terakhir, tidak ada perluasan reklamasi. Namun pencemaran lingkungan tetap terjadi karena tidak adanya perbaikan. Kan sudah DLHK juga sudah melakukan penyegelan, ya dengan kehilangan juga. Ya saat ini mereka belum bisa keluar. Ya memang kita pantau terus, jangan sampai kita tak pantau. Ya karena kita butuh masyarakat semua pihak yang di dalam membantu memberikan informasi ya terhadap kerusakan lingkungan apalagi di desa karena itu parah besar. Oke, itu kan kemarin juga sempat dibahas oleh DPRD provinsi ya mengenai BSI itu. Nah, kalau perkembangan terakhir, apakah mereka sudah memenuhi izin lingkungan dari informasi atau bagaimana, Mas Hendrik? Informasi Mas Hendrik terimanya? Informasi kalau kami sih mungkin kelas kami cuma informasi cukup ala gitu ya, tapi saya rasa masih sedang dalam proses. Ya, tapi kita jauh lihat bahwa proses AMDAL, izin lingkungan itu ada AMDAL di sana. Itu harus ada libatkan masyarakat, ya, NGO dan yang lainnya. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi tadi. Oke. Menurut Hendrik, masyarakat di sekitar lokasi terdampak pun tidak memiliki daya tawar. Mereka terpaksa menerima keadaan karena desakan ekonomi. Mereka terpaksa menerima apa yang diberikan. Mereka tidak bisa melawan lagi, ya, dan ekonomi semakin susah. Berapapun orang diberikan, mereka terima walaupun kita membayar dengan desakan lingkungan yang parah. Ya ini makanya keadilan lingkungan ditakar ya dengan teman-teman yang dinamis dan aktif seperti itu. Kita akan membantu keadilan lingkungan.
Apakah Akar Bumi sudah ke sana lagi melihat ke kondisi lingkungan di sana? Sudah ke sana 1 bulan yang lalu kami ke sana. Bagaimana kondisi terakhir? Masih sama. Masih sama. Tidak ada penambahan. Tidak Tapi ada. pencemaran sudah terjadi dong. Ya. Makin luas dari yang Tidak sebelumnya? Ada penambahan, tapi ada pencemaran tetap karena belum ada tindakan untuk melakukan pemasangan barikade. Tanggul ya. Hendrik juga menyampaikan hingga Februari 2025 Akar Bumi mencatat 34 kasus kerusakan lingkungan di Kota Batam. Dengan 50 hingga 70% diantaranya terjadi di wilayah pesisir. Sebagai respons, Akar Bumi telah mengajukan surat ke Komisi 4 DPR RI untuk menggelar rapat dengar pendapat umum membahas persoalan lingkungan di Batam. Meski begitu, kasus PT BSI belum termasuk dalam daftar, namun tetap akan dikawal. Sementara itu, Komisi 3 DPRD Provinsi Kepri mengaku tidak mengetahui adanya penyegelan lokasi reklamasi milik PT Blue Steel Industrial di pesisir Kampung Tua Panau Kabilnong Batam yang dilakukan DLHK Kepri. Teddy menjelaskan bahwa DPRD Kepri sudah 2 kali menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas reklamasi tersebut. Bagaimana Bang tanggapan Abang terkait PT BSI ini Bang? Mengenai yang Komisi 3 rapat kemarin itu kita turun. Memang kan udah 2 kali kita pertemuan itu. Pertama kita turun lapangan, kedua kita panggil manajemennya. Ternyata kan memang perizinan mereka mengenai AMDAL itu kan belum ada. Tapi mengenai penyegelan itu kita belum dapat informasi karena kita belum rapat kerja dengan DLH. Nanti kita cek dulu ke DLH. Ia menjelaskan bahwa DLHK Kepri memang memiliki kewenangan untuk menyegel kegiatan yang tidak sesuai aturan tanpa harus meminta persetujuan dari DPRD. Tapi informasi resmi soal penyegelan itu belum disampaikan ke Komisi 3. Teddy menegaskan bahwa DPRD menggelar rapat kerja bersama DLHK dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti persoalan ini. Pertemuan itu ya kita mengecek ke ini ya perizinan mereka ya. Ternyata kan memang tidak ada perizinan AMDAL itu belum mereka urus udah diurus mereka. Kalau tak salah saya kemarin itu urus sudah, cuman kan belum dapat persetujuan ya kalau tak salah saya dari pemerintah provinsi ya. Oke. Saya ingat saya gitu ya. Oke Bang. Dalam pengurusan izin. Bahasanya seperti itu saja, dalam pengurusan izin itu mereka itu. Oh, masih dalam proses artinya sekarang sampai hari ini berarti Bang? Ya, tapi kan dalam kalau pengurusan izin kan kalau memang itu belum keluar kan tidak boleh beraktivitas. Teddy juga menyayangkan adanya kabar bahwa aktivitas reklamasi PT BSI yang tetap berjalan meski belum memiliki izin. Ia menilai perusahaan seharusnya menyelesaikan perizinan lebih dulu dan akan meminta penjelasan DLHK terkait hal itu. Terkait dugaan kerusakan lingkungan, ia belum mengecek langsung dan berencana akan turun ke lokasi. Teddy juga membenarkan adanya kompensasi sebesar 500.000 kepada warga pada tahun 2023. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Kepri, Hendri, membantah pernyataan Ketua Komisi 3 DPRD Kepri, Teddy Jun Askara, yang mengaku tidak mengetahui adanya penyegelan reklamasi PT BSI. Menurut Hendri, proses penyegelan lokasi tersebut justru dilakukan bersama-sama dengan Komisi 3 DPRD Kepri saat turun langsung ke lapangan. Ya, di segel itu kan kemarin turun sama Komisi 3. Karena mereka tidak punya izin, ya kita segel. Oh, Komisi 3 mengetahui penyegelan itu Pak? Oh, turun bersama. Oh, ketika turun bersama? Iya, habis turun bersama itu kita segel. Oke, baik. Nah, sampai saat ini bagaimana Pak proses perizinan dan AMDAL dari PT itu sudah dipenuhi atau bagaimana Pak? Ya, awalnya dia udah mengajukan permohonan. Karena tidak ditindaklanjuti ya kita segel. Nah, mereka harus mengurus sanksi dulu.
Oke. Harus sanksi administrasi. Ada sanksi administrasi, Pak ya? Ya. Itu sanksinya diberlakukan kapan, Pak? Ya, diberlakukan ketika mereka mengajukan permohonan itu. Oke, baik. Hendri mengaku belum melihat adanya aktivitas lanjutan di lokasi reklamasi. Meski begitu, ia mengakui pengawasan tidak dapat dilakukan secara penuh setiap saat. Terkait dugaan kerusakan lingkungan yang dilaporkan oleh Akar Bumi Indonesia, Hendri menyatakan belum ada kajian resmi dari DLHK. Sementara itu, berdasarkan pantauan ulasan TV di lapangan pada Jumat 2 Mei 2025, menunjukkan masih adanya aktivitas di lokasi reklamasi PT BSI. Sejumlah truk dan alat berat tampak masih beroperasi. Pihak ulasan TV juga telah mencoba menghubungi manajemen PT BSI untuk mengkonfirmasi informasi ini. Namun, hingga liputan ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan. Wakil Kepala BP Batam Lee Claudia Chandra mengaku belum mengetahui secara detail permasalahan reklamasi yang dilakukan PT BSI di Nongsa. Ia menyatakan akan memeriksa lebih lanjut dan menekankan pentingnya kedisiplinan perusahaan dalam setiap proses perizinan ke depan. Pasti ke depan harus disiplin semuanya. Iya. Kan di Batam ini ada banyak ini Bu ya, daerah reklamasi. Nanti bagaimana Bu langkah-langkah secara umum lah Bu? Pasti kan rananya di pusat. Ya. Nah itu adik-adik mesti tahu nih. Ya. Hutan lindung kemarin rananya di pusat. Gubernur memberi rekom ke KKP kalau reklamasi. Iya. Nah dari KKP memberikan izin. Kita di Batam nggak tahu nih. Makanya ini kan yang kemarin saya sampaikan juga ke pusat. Iya. Ya ke depan kita minta pusat kalau bisa kami yang di daerah sini yang di kota harus tahu. Oke.